Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sistem koordinat. Apakah kalian masih ingat tentang garis yang sudah kalian pelajari pada saat kalian sekolah dasar? Marilah sama-sama kita mengingatnya. Untuk membentuk suatu garis diperlukan dua titik, yaitu titik A dan titik B. Apabila kita hubungkan, maka akan terbentuk suatu garis yang akan dinamakan garis AB. Garis juga bisa diberi nama dengan huruf kecil, misalnya garis L. Selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang kedudukan dua garis? Adapun kedudukan dua garis yaitu yang pertama sejajar, yang kedua tegak lurus, dan yang ketiga itu berpotongan. Yang pertama yaitu sejajar. Kedudukan dua garis sejajar adalah tidak saling berpotongan walaupun diperpanjang sekalipun. Yang kedua, tegak lurus. Artinya kedua garis akan berpotongan membentuk suatu sudut 90 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu berpotongan. Dua garis tersebut tidak sejajar dan tidak tegak lurus, maka dua garis itu dinamakan berpotongan. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah bab koordinat kartesius dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, garis yang sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Jika ada sebuah garis K dan garis M, bagaimanakah kedudukan dua garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ternyata posisi garis K terhadap sumbu X itu mendatar atau sejajar. Ternyata garis K terhadap sumbu Y itu berpotongan dan membentuk sudut siku-siku, sehingga garis K terhadap sumbu Y bisa dikatakan tegak lurus. Dapat kita simpulkan bahwa garis K posisinya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, garis M, sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis M posisinya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jika ada sebuah garis G, bagaimanakah posisi kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Kita lihat posisi garis G terhadap sumbu X, ternyata tegak lurus, dan garis G terhadap sumbu Y itu sama-sama tegak, berarti sejajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa garis G sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya, garis F, bagaimanakah kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kurang lebih sama dengan garis G, yaitu garis F sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. 3. Garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Terdapat garis N, bagaimanakah kedudukan garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dapat kita lihat bahwa garis N tidak sejajar dengan sumbu Y maupun dengan sumbu X, dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa garis N itu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dapat disimpulkan garis N berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y yang memotong di titik 2 pada sumbu Y dan sumbu X. Contoh soal 1. Diketahui garis G melalui titik negatif 5,1 dan negatif 5,6. Gambarkan garis G dan tentukan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Penyelesaiannya, pertama kita buat perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Dapat kita ketahui bahwa garis G melalui titik negatif 5,1 dan titik negatif 5,6.
Selanjutnya kita tentukan titik negatif 5,1 dan negatif 5,6, di mana negatif 5 itu di sumbu X dan 1 di sumbu Y. Selanjutnya titik negatif 5,6, di mana negatif 5-nya di sumbu X dan 6-nya di sumbu Y. Setelah itu, kita dapat membuat garis yang melalui titik negatif 5,1 dan negatif 5,6. Garis ini dinamakan dengan garis G. Setelah menggambarkan garis G, kita menentukan kedudukan garis tersebut. Setelah menentukan garis G, kita tentukan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ternyata garis G tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.